Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmalia Rahma dengan NIM 12110320944. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Tujuan saya membuat video adalah untuk memenuhi tugas UTS saya yang diberikan oleh Ibu Desti Sartini, SPDI MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar organisasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi apa saja yang dibahas pada mata kuliah dasar-dasar organisasi. Sub-sub pembahasan yang ada pada materi dasar-dasar organisasi yaitu yang pertama ada prinsip-prinsip organisasi, kemudian yang kedua ada jenis-jenis organisasi, dan yang ketiga ada teori organisasi, dan yang terakhir yaitu bentuk-bentuk organisasi. Organisasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang yang bersatu karena memiliki visi dan misi atau tujuan yang sama. Organisasi juga dapat diartikan sebagai wadah bagi orang-orang yang ingin mencapai tujuan yang sama. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu prinsip-prinsip organisasi. Menurut Max Weber, ada 5 prinsip organisasi. Yang pertama yaitu prinsip keahlian. Prinsip keahlian adalah semua kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi itu harus disertakan dengan keahlian, sehingga mampu menjalankan tugas dengan baik. Kemudian, prinsip yang kedua yaitu prinsip berdasarkan kebijaksanaan. Pelaksanaan tugas harus sesuai dengan kebijaksanaan, peraturan, dan prosedur yang telah dibuat. Prinsip yang ketiga yaitu jenjang hierarki, yang dimana setiap pelaksanaan tugas harus dapat dipertanggungjawabkan kepada atasan melalui mata rantai tingkat unit dalam organisasi. Yang keempat yaitu formalitas. Keputusan yang diambil harus sesuai formal dan tidak ada pertimbangan yang bersifat pribadi. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu meritokrasi sistem, adalah hal-hal yang menyangkut bidang kepegawaian yang harus didasarkan pada sistem kecakapan. Selanjutnya ada asas-asas organisasi. Terdapat 5 asas dalam organisasi. Yang pertama yaitu asas perumusan tujuan, yaitu perumusan tujuan organisasi harus jelas dan rasional. Kemudian asas yang kedua yaitu asas kesatuan perintah. Asas ini mengandung makna bahwa pejabat atasan dapat memerintah beberapa bawahannya. Kemudian yang ketiga ada asas rentang kendali. Asas ini mengandung makna bahwa pemimpin yang baik akan memiliki bawahan yang jumlahnya banyak. Kemudian yang terakhir yaitu asas pendelegasian wewenang, merupakan pelimpahan wewenang atau hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan dan bertanggung jawab dan tugasnya dapat dilaksanakan dengan baik. Yang terakhir yaitu asas departemenisasi, merupakan suatu aktivitas untuk menyusun satuan organisasi yang akan diberi pekerjaan di bidangnya. Pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis organisasi. Menurut Gareth Morgan, jenis-jenis organisasi terbagi menjadi 8. Yang pertama ada organisasi sebagai mesin. Organisasi ini adalah organisasi yang dijalankan sebagai mesin, akan beroperasi melalui prinsip-prinsip ilmiah dengan metode top-down, yaitu membagi rantai komando untuk koordinasi fungsi. Proses organisasi harus teridentifikasi secara jelas dengan pendekatan engineering. Kemudian yang kedua yaitu organisasi sebagai organisme.
Organisasi adalah kelompok organisme yang selalu berubah karena faktor lingkungannya. Perubahan akibat adanya hubungan dengan lingkungan merupakan kunci untuk melihat berfungsinya organisasi secara internal. Yang ketiga, organisasi sebagai otak adalah kemampuan untuk memproses informasi sebagai bentuk pemikiran dan kreativitas. Yang keempat, yaitu organisasi sebagai kultur. Organisasi ini didesain agar pelaku organisasi terpenuhi kebutuhan norma, nilai, ritual, dan tradisi sebagai basis parameter desain organisasi. Yang kelima, yaitu organisasi sebagai sistem politik. Organisasi politik adalah suatu kelompok yang melakukan usaha atau kepentingan yang terlibat dalam bagian politik. Organisasi politik mampu mencakup berbagai jenis organisasi. Kemudian yang keenam yaitu organisasi sebagai penjara psikis. Metafor ini melihat organisasi sebagai sistem yang terjebak dalam pikiran dan tindakan mereka. Metafora ini mencoba mengkritisi terhadap metafora lain yang berkaitan dengan hal-hal di luar kesadaran dan rasionalitas. Yang ketujuh yaitu organisasi sebagai transformasi. Model organisasi ini mencerminkan struktur lingkungan eksternal dan cara organisasi berinteraksi. Perubahan yang terjadi melalui penyimpangan acak akan menjadi salah satu ciri individu organisasi. Kemudian jenis organisasi yang terakhir yaitu organisasi sebagai seperangkat instrumen dominan. Organisasi ini adalah organisasi yang berperan sebagai sistem dominasi atas lingkungan eksternal di mana ia beroperasi. Nah, inilah kontradiksi antara apa yang mungkin dan apa yang terlalu sering terjadi di masa lalu. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu tentang teori organisasi. Ada 3 bagian teori organisasi. Yang pertama yaitu teori organisasi klasik. Teori ini adalah teori yang mendefinisikan organisasi sebagai suatu struktur hubungan, kekuasaan, tujuan, peranan, kegiatan, komunikasi yang terjadi apabila adanya kerjasama dalam sebuah organisasi. Yang kedua yaitu teori organisasi neoklasik. Teori ini adalah teori yang mendefinisikan organisasi sebagai sekelompok orang yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam teori ini, manajemen lebih menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial sebagai kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang terakhir yaitu teori organisasi modern. Teori ini mendefinisikan organisasi sebagai suatu kesatuan yang saling bergantung satu sama lainnya. Teori yang menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat pramodern ke masyarakat modern, yang fokus pada cara masyarakat berkembang melalui proses pertumbuhan ekonomi serta perubahan struktur sosial, politik, dan budaya. Pembahasan yang terakhir yaitu bentuk-bentuk organisasi. Ada 5 bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama yaitu organisasi bentuk lini. Ialah suatu bentuk organisasi yang dimana pemimpin melimpahkan wewenang sepenuhnya secara vertikal kepada bawahannya secara langsung. Kemudian yang kedua yaitu organisasi bentuk fungsional. Adalah organisasi yang di dalamnya tidak menekankan hierarki struktural atau jenjang jabatan secara vertikal, akan tetapi lebih banyak didasarkan kepada sifat dan berbagai macam fungsi yang dijalankan. Yang ketiga yaitu organisasi bentuk lini dan staf. Adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Pelimpahan organisasi ini berlangsung secara vertikal dari seorang atasan, pimpinan hingga pimpinan di bawahnya. Yang keempat yaitu organisasi bentuk panitia. Adalah organisasi yang masing-masing anggotanya
mempunyai wewenang yang sama dan pemimpinnya kolektif, atau disebut sebagai organisasi di mana para pelaksana dibentuk dalam kelompok yang bersifat panitia. Dan bentuk organisasi yang terakhir yaitu organisasi bentuk lini dan fungsional, yaitu organisasi yang masing-masing anggotanya mempunyai wewenang yang sama dan memiliki pemimpin yang kolektif. Sekianlah penjelasan dari saya tentang materi-materi yang ada pada mata kuliah dasar-dasar organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.